Selamat pagi, selamat siang, selamat sore Bu Tiur. Kami dari kelompok tentang perlawanan etnik Tionghoa 1740. Kami di sini yang bernama saya Azael. Saya Benjamin. Kami akan membahas tentang perlawanan etnik Tionghoa 1740. Oke. Bos L. Etnik Tionghoa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pertama latar belakang perlawanan, yang kedua tujuan dan motivasi perlawanan, yang ketiga dampak dan hasil perlawanan, yang keempat nilai penting yang dapat diteladani. Oke, yang pertama kami bahas latar belakang. Yang pertama situasi sosial di Indonesia. Yang itu pertama ketimpangan sosial antara kaum pribumi dan elit kolonial, kondisi kehidupan sehari-hari yang sulit bagi rakyat, fenomena urbanisasi dan pengangguran yang meningkat. Yang kedua, pengaruh kebijakan kolonial, yaitu kebijakan ekonomi yang meminggirkan penduduk pribumi, memperlakukan pajak dan memberatkan rakyat lokal, sistem tanam paksa dan berdampak bagi masyarakat. Proses terjadinya peristiwa tersebut, yang pertama, pada saat itu Belanda menerapkan kebijakan yang tidak hanya diskriminatif, tetapi juga memperburuk situasi. Pada 1740, pemerintah Belanda di Batavia mengeluarkan kebijakan untuk membatasi kebebasan Tionghoa, termasuk kebijakan pengawasan yang lebih ketat terhadap komunikasi Tionghoa dan pemaksaan pajak yang lebih tinggi. Selain itu, ketegangan antara sesama orang Tionghoa dan masyarakat pribumi juga dipicu oleh ketidakadilan yang dirasakan oleh orang Tionghoa atas perlakuan Belanda dan lebih mengutamakan kepentingan mereka sendiri. Tokoh dalam itu ada 4 ya. Ko Ping Ho, pendengar Tiongkok, dan gurita Tionghoa dan Legita Si Pitung. Oke. Ko Ping Ho ini dipilih atau diangkat atau mewakili komunitas Tionghoa dalam menyampaikan keluh mereka kepada pihak berkuasa, termasuk kepada pemerintah Jepang dan pemerintah lainnya. Kong Ping ini juga dikenal dengan karya sastranya yang mengangkat tema-tema perjuangan, kehormatan dan konflik-konflik yang ada dalam masyarakat Tionghoa. Contoh karya sastra tersebut itu adalah yang tadi ya, yang saya bilang tadi, yang Pelekar Tiongkok dan tadi lah pokoknya. Lanjut, halaman 7 ini motivasi perlawanan. Ada 3, yaitu tidak puas ekonomi dan sosial. Yang kedua itu ketegangan antara Belanda dan komunitas Tionghoa. Yang ketiga itu ada kerusuhan dan pemberontakan dalam komunitas Tionghoa. Singkat itu, yang pertama itu perlawanan. Pertama itu karena ketidakpuasan ekonomi dan sosial. Karena pada masa itu Batavia sangat memberikan peran penting dalam perekonomian, terutama dalam sektor perdagangan. Yang kedua itu mereka itu kayak panas nih antara Belanda dan Tionghoa. Jadi itu mereka kayak berpecah lah, bertengkar. Mereka panas pada awal abad ke-18, makanya mereka saling berperang. Yang ketiga itu adalah pemberontakan dan kerusuhan. Ya, karena Batavia itu memiliki struktur sosial yang sangat kompleks yang mencakup antara Tionghoa sudah lama tinggal pribumi dan pendatang baru Tionghoa dan Peranakan atau Hongkian. Ciao. Nah, Dampaknya yang pertama itu dari perang tersebut adalah pembantaian massal. Peristiwa ini menyebabkan banyak sekali orang yang meninggal. Yang kedua, penyebaran ketegangan sosial dan rasisme. Yang itu salah satunya setelah pembantaian tersebut, ketegangan etnis antara orang Tionghoa dan pribumi, serta antara etnis Tionghoa dan bangsa Inrompa, yaitu bisa disebut dengan orang bangsa pribumi rasis kepada orang Tionghoa dan sebaliknya. Yang ketiga, yang terakhir, kebijakan pembatasan terhadap etnis Tionghoa. Setelah kejadian 1740, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih keras terhadap komunitas Tionghoa, yaitu contohnya seperti pelarangan bagi orang Tionghoa untuk tinggal di luar kawasan yang sudah ditentukan, serta pembatasan dalam hal pekerjaan atau perdagangan. Lanjut, hasil perlawanan. Hasil perlawanan terhadap pemusnahan dan pengusiran komunitas
Tionghoa. Ya mereka ini kayak melakukan pembantaian yang menyebabkan banyak orang Tionghoa kehilangan harta, benda mereka dan dipaksa untuk kabur lah dari Batavia. Baru tuh banyaknya kali kehancuran ekonomi. Batavia tuh kayak mengambil harta mereka tuh dari sektor ekonomi yang mereka kelola sendiri. Contohnya kayak orang yang punya dagang itu diambil sama dia uangnya dan perubahan sosial budaya. Nilai penting ini ada 5, yaitu PCL. Pentingnya keadilan sosial, ketahanan dan solidaritas komunitas, perlunya dialog antar etnis dan keberagaman, waspada terhadap diskriminasi dan itulah Ya. menghargai perbedaan dan membangun kebersamaan. Nice one. Oke. Lanjut. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Xie xie.